Ada yang berdiri begini nunduk dia, pakai baju putih, gue inget banget, sama percis kayak yang di hotel. Yes, rambutnya panjang, begini. Dia nggak nampakin muka. Dan itu gue dari kamar mandi tuh gue jalan ke sini, gue samperin sampai sedekat ini. Bisa ditutup nggak pintunya? Mana? Itu Ada apaan? ada anak kecil. Dia liatin gue mulu dari tadi. Rek, tetep rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Moke. Masih bareng gua Gia Geol di segmen Ngopami, ngobrol perkara misteri. Seperti biasa, setiap malam Jumat Ngopami kedatangan seorang narasumber yang akan berbagi cerita pengalaman misteri di kehidupannya. Pengalaman narasumber kita malam hari ini itu ketika dia sedang ada perjalanan dinas yang mengharuskan menginap di salah satu hotel yang ada di Pantai Anyer. Disitulah kejadian-kejadian horor terjadi. Seperti apa cerita selengkapnya? Sebelum itu jangan lupa untuk selalu support kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, narasumbernya udah ada di samping gua. Yuk, bareng-bareng kita kenalan sama narasumber kita malam hari ini. Selamat malam, Mbak Eka. Malam juga. Sehat kah? Alhamdulillah. Dilihat-lihat, gue pernah apa tuh? melihat gitu. Dalam mimpi gua kayaknya, Rik. Masuk. Nah, Mbak Eka, sorry, bercanda dikit nggak apa-apa ya. Oke. Jadi gua denger kan Mbak Eka ini pernah ngalamin sesuatu yang horor ya. Ketika ada kegiatan kantor gitu yang nginep di salah satu hotel di Pantai Anyer, itu seperti apa sih kronologinya? Ya jadi gini, siapa tahu kamu namanya lupa aku. Geol. Oh, Geol. Masa sama host terpopuler sekota Serang lupa, Rik. Namanya sih Geol, tapi kalau mau manggil saya nggak apa-apa. Usaha ya. Jadi gini, Beb. Awalnya itu aku mewakili salah satu instansi tempat aku bekerja. Ada acara di Hotel Anyer. Dan itu berangkatlah aku sendiri karena untuk mewakili instansi tersebut tempat aku bekerja kan. Nah, aku datang sampai hotel itu masih biasa aja. Nah, terus gue dapet di kamar, pokoknya kamar aku tuh di tengah. Aku inget banget, itu satu villa ada 3 kamar, kamarnya di atas semua. Dan satu kamar itu satu cottage itu ada 3 kamar. Nah, 3 kamar itu di atas semua, di bawah cuma ada kitchen sama ruang TV. Ruang TV udah gitu di atas baru ada 3 kamar, 1 kamar mandi. Dan aku kamarnya di atas. Berdua, 1 kamar 2 orang. Jadi ada 6 orang. Jadi satu cottage itu ada 6 orang. Yes. Nah, ada 6 orang. Dan hari pertama biasa aja. Biasa ya, pulang malam jam 10. Setelah pelatihan pulang jam 10, biasa. Kalau biasa aja udah. Dan hari kedua teman sekamar tuh ngomong gini, Mbak Eka, kayaknya saya pernah juga nih di sini pelatihan, workshop apa seminar gitu, tapi ada lapangan tenisnya. Katanya sih dengar-dengar lapangan tenisnya tuh serem banget karena udah sering banyak yang lihat kejadian-kejadian aneh di situ. Tapi di mana ya, kok saya nggak lihat dari tadi, dari kemarin juga saya nggak lihat, dia bilang gitu kan. Dan ternyata lapangan itu ya
udah dibangun cottage, dan cottage-nya itu tempat kita, kamar kita gitu. Oh, jadi dulunya tuh di area itu ada Lapangan tenis, iya. Nah, sekarang ini lapangan tenisnya udah dijadikan cottage juga. Cottage juga. Dan kebetulan cottage yang lo tempat tinggalin itu bekas lapangan tenis itu. Iya gitu. Dan itu katanya horor banget, ada pohon-pohon kelapa di situ. Tapi orang udah punya cerita-cerita sendiri horor di lapangan itu. Ya ampun, ternyata tempat kita ini, dia bilang gitu kan, teman sekamar. Ih, masa sih, ya udah biasa aja tuh hari kedua. Cuma agak-agak sedikit pas dia udah cerita gitu, agak-agak sedikit parno juga ya. Oh, karena akhirnya ngebayangin hal-hal gitu. suges sebenarnya ya, suges. Dan udah gitu hari ketiga nih pulang seperti biasa sampai jam 10 malam dari gedung tempat kita seminar itu ke cottage lumayan agak jauh, dan kunci dipegang dong sama gue kan, kunci cottage-nya itu. Dan anak-anak kamar pada bilang, mana nih Mbak Eka, Eka udah cepetan sini, kita ngantuk nih, udah mau tidur gitu, capek kan. Namanya udah 3 hari kita di situ kan, pelatihan. Dan akhirnya gue buka, dan mereka itu parahnya, ibu-ibu teman-teman itu udah lari duluan ke atas, langsung istirahat. Gue ditinggal di bawah. Dia teman-teman kerja pada lari tuh kenapa gitu loh? Nggak tahu, mungkin ya karena capek. Gue pikir capek kali lah gitu kan. Namanya lumayan jauh dari gedung sampai ke cottage, lumayan jauh. Oke. Nggak capek, mungkin capek. Nah, naik ke atas. Pas naik ke atas, bisa ditutup nggak pintunya? Mana? Itu. Ada apaan? Ada anak kecil. Ya, liatin gue mulu dari tadi. Tutup. Keluar. Lo mau tukeran tempat untuk kamar gue nggak? Ya, takutnya lo fokus ke pintu itu terus, jadi nggak ini nanti ceritanya. Nggak sih, dia udah pergi. Udah pergi nih. Ada di jendela ini. Agak mencekam nih ya guys malam hari ini. Tapi emang ini lagi ngeliatin. Terus gimana nih, mau lanjut cerita apa enggak nih lo nih? Mau deh, nggak apa-apa. Lanjutin aja. Yakin, nggak ganggu kok. Cuma emang dia suka seliweran, tapi nggak bakalan ganggu. Tapi bener nih, nggak masalah nih ya? Nggak masalah. Gue takutnya. Nggak masalah sih, nggak masalah. Gue takutnya nanti ngeganggu cerita lo di tengah-tengah gitu. Enggak. Lo malah ke situ. Enggak, aman ya? Aman. Aman, Rick, dilanjut, Rick. Ya, jadi teman-teman tuh pada naik duluan ke atas. Dan aku ditinggal sendiri di bawah. Di bawah itu cuma ada kitchen sama ruang TV. Tapi ada jendela, dan jendelanya itu besar. Dan itu tahu nggak sih, pas aku ngunci pintu, itu ada suara gini, gitu. Ya, suaranya tuh gede banget, dan itu buat gue penasaran dong. Dan pas gue lihat ke arah jendela, pas udah ngunci kan gue otomatis nengok gini dong. Gue langsung ngeliatnya posisinya jendela dong. Itu ada yang lagi kaki mengayun-ngayun di balkon depan jendela, itu ada kaki ngayun-ngayun. Gue udah tahu dong itu pasti bukan manusia, apalagi udah jam 10, ngapain gitu kan ngayun-ngayun. Itu slayer putih kainnya doang. Oh, jadi lo cuma ngeliat kainnya doang gitu, kakinya kainnya doang gitu? Enggak, kainnya doang, karena gue nggak kelihatan, mata gue minus. Akhirnya gue buka jendela, dan itu gue lihat sosok perempuan rambut panjang, baju putih di balkon itu lagi ngayun-ngayun. Dan dia sambil kayak cekikikan gitu. Itu kencang banget suaranya, dan
Ya udahlah gitu kan, gue tutup lagi. Tapi lo nggak lari tuh pas ada apa? Enggak, gitu. enggak lari. Gue jalan biasa aja, naik tangga biasa aja. Hebat lo dia ya. Biasa aja, dan gue mau pipis dong. Gue kebelet karena nahan pipis waktu di tempat seminar itu, gue nahan pipis kamar mandinya karena jauh banget. Nahan pipis. Akhirnya gue masuk kamar mandi dan suara itu makin lama makin kecil. Makin gitu. Tapi setelah itu menghilang nggak suaranya selama? Enggak, masih ada. Akhirnya gue lihat kaca, gue lapin, kacanya kan ada embunnya, gue lapin. Ya udah gitu, kalau misalnya mau ngeliat ya ngeliat aja gitu. Tapi kalau mau nampakin nggak usah ganggu gitu. Oh, jadi si cewek ini ngikutin lo sampai kamar mandi? Gue nggak tahu ngikutin apa enggak, cuma ngedenger suaranya doang, makin itu makin kecil. Makin gue naik makin kecil, karena kalau suaranya makin kecil itu biasanya ngikutin, makin deket, makin ngedeketin. Iya, kalau suaranya besar itu dia jauh. Oh, gitu. Justru kalau suaranya makin kecil tuh malah justru makin deket. Iya, makin deket. Oh, baru tahu gua. Iya gitu. Terus lanjut? Gue tutup pintu kamar, belum gue kunci tuh kamar, belum gue kunci. Dan akhirnya teman sebelah gue bilang gini, Baik, kok saya merinding ya, katanya gitu. Kok saya merinding? Teman satu kamar lo itu? Ya, teman satu kamar tuh, kok gue merinding ya, katanya. Terus emang iya merinding, tapi suara itu masih ngikutin nama kecil, masih ada, masih bersuara, dan itu kedenger banget suaranya tuh, kayak bebek kejepit gitu deh. Bebek kejepit tuh gimana suaranya? Ya gitu, gitu suaranya. Justru sampai kamar lo masuk kamar pun suara itu masih dengar. Dan itu gue nggak tahu, itu katanya sih makin ngedeket ke gue, dan bulu kuduk gue udah berdiri semua. Dari situ udah berdiri semua, otomatis gue merasa terganggu. Akhirnya gue doa aja, gue bisa baca ayat kursi, baca al-ikhlas. Karena bokap gue udah meninggal, gue akhirnya bilang gini, ya Allah, kalau izinkan hadamnya bapak, almarhum bapak datang ke sini buat tenangin hati anaknya yang lagi seperti ini. Akhirnya gue bilang, Pah datang dong, Pah. Sumpah ini beneran keganggu banget. Biasanya nggak pernah kayak gini, tapi ini beneran keganggu gitu sih. Biasanya cuma ngelihat udah gitu. Nggak pernah sampai kayak gini gitu, sampai diikutin. Kasih tanda kalau papa tuh datang gitu, kasih tanda kalau papa tuh datang, entah AC mati, entah lampu mati, dan itu semuanya akhirnya terjadi. Tapi itu teman sebelah tuh bilang gini, Eka, itu pintu belum ditutup, coba dong kunci, guenya takut mau tidur, katanya. Dia langsung selimutan. Dia ya udah, akhirnya gue yang kunci dong. Itu gue udah merinding banget, udah gemeter tau. Maksudnya tanda itu kan terjadi dari tadi lo bilang itu. Nah, maksudnya tanda yang seperti apa gitu yang lo alamin itu, yang lo rasain bahwa almarhum bokap ada di situ gitu. Dia ngasih tanda apa? Iya, ngasih tanda setelah pintunya ditutup gue kunci nih. Akhirnya itu AC mati. Gue langsung lari ke tempat tidur. Oh, AC mati. AC mati tapi nyala lagi. Terus tiba-tiba lampu mati terus nyala lagi gitu. Oh, terus tandanya itu berarti. Dari kaki sampai ujung rambut nih, sampai kepala semuanya kayak kesiram air es, jadi adem semua. Yang tadinya merinding, gerah, panas, akhirnya dingin semua. Gue yakin itu bokap gue udah datang, ada di samping gue. Dan teman sebelah gue bilang gini, Eka, ini siapa yang matiin lampu? Katanya yang matiin AC. Nggak tahu kan, itu saklar di sebelah ibu. Gue bilang gitu. Ih, serem ya. Gue langsung tidur aja, dia tidur enak gitu. Temen lo ketakutan tuh. Temen gue ketakutan, tapi gue udah adem. Posisi gue udah adem, udah nggak ngerasain apa-apa. Ya udah, gue berdoa, akhirnya gue tidur pules gitu. Ya, tapi pas jam 4 subuh gue dengar suara pintu krek kayak orang lagi ngebuka pintu, terus nutup lagi, jekrek gitu. Tapi lo sempat bangun, sempat dengar? Jam 4 itu gue dengar, gue bangun lagi jam 4. Dari gue digangguin itu kan sampai jam 11, kira-kira 11 apa setengah 12, tapi jam 4 gue bangun itu jekrek
gitu. Ya. Kayak susah ngebuka Ya, pintu. ya. Itu gue kedengeran banget, dan gue yakin kalau nggak yang sebelah mungkin mau pipis, gue bilang Ya. gitu kan, mungkin dia mau ke toilet. Dan ternyata pagi-pagi temen gue depan kamar bilang gini, tadi malam saya nggak bisa nafas, katanya gitu. Emang kenapa? Saya kayak ketindihan apa, saya nggak ngerti, katanya. Akhirnya untungnya dia ada temennya kan sebelahnya, temennya langsung ngeliat, kamu kenapa, langsung ngajiin, dibacain ini, mau ke tempat mbak takutnya udah tidur, saya tadi mau ngetok-ngetok, katanya gitu. Dan udah gitu ya udah, akhirnya itu kejadiannya jam berapa, gue bilang gitu kan, karena gue ngedengar suara pintu jam 4. Iya. Jam 4. Berarti bener jam 4 ada yang masuk ke kamar kamu gitu. Oh, jadi suara pintu itu dari kamar sebelah. Iya, dari kamar sebelah itu. Bukan dari kamar lo. Bukan, karena kamar gue dikunci. Mungkin dia nggak bisa masuk kali ya. Bisa. Bisa gitu. Tapi itu posisinya gue emang udah beneran ngerasa keganggu. Biasanya nggak pernah yang kayak gitu. Nah, terus? Dan udah gitu karena udah 3 hari, gue balik ke arah rumah gue karena gue ada perlu ke rumah nenek gue. Akhirnya gue ke rumah nenek. Oh, balik dari kegiatan itu lo mampir ke rumah nenek lo. Rumah nenek. Nah, akhirnya dari rumah nenek, karena pintu kamar nenek tuh pintu zaman dulu tuh yang begini. Oh iya. Tahu kan lo, yang 2 pintu. Kan mau masuknya itu effort banget kalau mau ke kamar mandi. Iya. Beneran effort deh. Jadi ada 2 pintu kayak gini. Iya. Pertama gue masuk itu ruang TV, masuk lagi baru ruang makan, masuk lagi baru dapur kamar mandi, ada sumur juga, ada kamar mandi yang gede, ada sumurnya juga gitu kan. Oh, tipenya tipe rumah dulu gitu, tipe jadul banget. Dan udah gitu ya gue pipis tuh, gue kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu di sebelah mana ya? Sebelah sana tuh. Jadi deretan ini nih, gue pintunya sebelah sini. Iya. Dan ini pintu ada kamar mandi lagi. Oh, gitu. Tapi kamar mandi yang sebelah sini Iya. ada kamarnya. Jadi kan jauh tuh ke kamar mandi yang mau gue pipis ini kan, yang mau gue buang air. Akhirnya gue ke situ, gue lihat nih di sini, di pintu yang sebelah sini yang ada sumurnya. Iya. Itu pintunya ngelengkung dong gini nih. Pintu zaman yang dulu. oval gitu ya. Iya, yang oval, kayak Iya. pintu-pintu masjid. Iya. Nah, itu ada yang berdiri. Begini nunduk dia. Pakai baju putih, gue inget banget. Sama percis kayak yang di hotel. Yes. Rambutnya panjang, digini. Dia nggak nampakin muka. Dan itu gue dari kamar mandi tuh gue jalan ke sini. Gue samperin sampai sedekat ini. Jadi si hantu itu lo malah deketin. Gue deketin sampai sedekat ini. Dia mau nengok, gue langsung lari. Karena jauh banget dari kamar mandi sampai ruang TV itu jauh banget. Akhirnya gue lari. Gitu, takut banget, ngos-ngosan. Dan udah gitu gue nggak jadi. Tadi mau tidur situ nggak jadi. Akhirnya gue balik ke rumah. Pas balik ke rumah, gue coba tenangin diri karena kejadian-kejadian yang udah gue laluin tuh kemarin. Akhirnya gue balik ke rumah sekitaran jam 4 subuh. Ada yang ngetok-ngetok kamar gue, bilang Assalamualaikum. Dan itu persis banget suara kakek gue. Dia cuma bilang gini, gak apa-apa, kamu tenang aja gitu. Oh, pas lo nyampe rumah ada yang ngetok dan suara jelas banget suaranya ngetok tuh gini. Iya, tapi suaranya tuh almarhum kakek. Tapi itu nggak ganggu kan? Maksudnya suara yang Assalamualaikum tuh nggak ngeganggu lo kan? Enggak ganggu gue. Jelas itu suara kakek gue gitu, jelas banget. Dan itu nggak apa-apa
Ya akhirnya udah deh gue ya udah tenang lah. Orang-orang sekitar gue mungkin gue nggak tahu ya percaya apa nggak percaya, itu rohnya bokap gue dateng waktu nolongin gue buat nenangin gue di sana. Kakek gue juga bilang katanya nggak apa-apa katanya gitu, jadi kamu tenang aja gitu. Jadi pas digangguin, ya bukan digangguin sih, lo ngelihat penampakan-penampakan yang di hotel itu pun ada almarhum bokap lo sama kakek lo ikut jagain lo. Gitu. Bahkan almarhum kakek lo sampai ikut ke rumah lo untuk ngucapin salam itu. Iya, itu jelas banget. Assalamualaikum, tenang aja kamu nggak apa-apa. Tapi setelah dari kejadian itu, lo nggak pernah lihat sosok hantu yang cewek yang lo lihat di hotel dan di rumah kakek lo lagi tuh? Lihat lagi nggak? Lihat lagi. Ada penampakan lagi? Ada. Terus maksudnya masih dengan keadaan ngeganggu atau yang cuman lo lihat doang terus hilang lagi? Enggak. Nggak tahu ya, itu sosoknya berbeda sih. Oh, sosoknya berbeda. Jadi gue sempat nemuin lagi tapi dengan sosok yang berbeda. Oke. Di tangga rumah gue gitu. Oh, jadi setelah kejadian itu pun lo masih sering lihat-lihat hal-hal seperti itu. Oke. Ada dengan bentuk-bentuk yang lain juga. Tapi kakek gue bilang nggak apa-apa, itu salah satu yang mungkin gue dapetin dari turun temurunnya gue gitu. Oh, kodam. Iya. Ya, gue paham. Oke, jadi cukup lumayan bikin gue merinding sih, apalagi tadi lo pas nyontohin suara si Kunti ketawa itu cukup bulu kuduk gue udah mulai bangun tidur. Kok bangun tidur bulu kuduk? Itu yang lain dong. Bercanda. Nah, ceritanya lo udah sampai di situ aja, dan sosok hantu wanita yang lo lihat di hotel dan di rumah kakek lo pun udah nggak ada lagi lo. Nggak ada. Yang gue tangkap sih Eka nih memang di badannya, yang gue tangkap dari cerita dia sih ya, kayaknya banyak yang ngikutin juga sih. Maksudnya hodam-hodam mungkin leluhur Eka dulu sih kayaknya. Makanya setiap ada kejadian lo digangguin makhluk-makhluk kayak begitu kan selalu ada backup gitu. Kalau ada backup yang bikin lo tenang lagi. Ya, alhamdulillah sih sebetulnya kalau ada yang backup mah. Coba kalau gue yang digituin kan, aduh. Mungkin udah lari. Gue deketin sengaja sedekat ini karena gue itu orangnya selalu penasaran, tapi gue udah tahu itu antara bodoh dan kepo gitu. Gue pengen tahu bentuknya kayak gimana. Tapi pas gini gue emang gak berani. Takut. Parno. Kalau gue udah pingsan sih. Parno. Gue sedekat ini. Bahkan gue ngerasain belayan rambutnya pas dia nengok gini. Rasa. Rambutnya itu justru nyentuh ke sini. Karena yang sedekat gini. Iya. Ini dia, gitu. Astaga. Rasa. Tapi Kak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk ceritanya yang udah berkenan berbagi sama teman-teman subscriber Mokge. Nah, Kak, sebelum gua tutup nih, tadi pas lo nyeritain tuh gua sempat ngeliat lo kayak gelisah gitu. Emang ada apa sih? Ada yang ngeliatin gue sih. Di mana maksudnya? Ngeliatin gue di sebelah sana, tapi sekarang udah pindah ke sini. Di samping kiri. Beneran lo? Beneran, nyata. Nih, lihat nggak bulunya? Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang nyata, ada di samping gue. Di sini. Masih ada. Tuh. Kelihatan gak sih bulu gue tuh?
Sempat lewat. Tuh merinding tuh. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Iya tadi lewat situ makanya gue lihat gini.